Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa para wali tidak sibuk mendengar suara, padahal banyak orang mengejar bisikan dan tanda-tanda gaib? Ada rahasia sunyi yang jarang dibicarakan, bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, justru semakin sedikit suara yang ia dengar. Yang tersisa bukan kata, bukan perintah, bukan dialog batin, melainkan sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam dari itu. Sesuatu yang bekerja tanpa terdengar, namun menuntun tanpa pernah salah arah. Jika hari ini hatimu sering gelisah, sering bising oleh pikiran sendiri, bisa jadi bukan jawaban yang kamu butuhkan, tetapi rasa yang belum kamu kenal. Dengarkan sampai akhir, karena di sini bukan telingamu yang diajak mendengar, melainkan hatimu yang diajak pulang. Bab 1. Saat rasa lebih dahulu hadir. Sebelum kata-kata, di awal perjalanan ruhani, banyak orang mengira bahwa kedekatan dengan Allah selalu ditandai oleh suara batin yang jelas, bisikan halus yang bisa diterjemahkan menjadi kalimat, atau tanda-tanda yang bisa dijelaskan dengan logika. Padahal para wali justru berjalan di wilayah yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih hening dari sekadar suara. Mereka tidak menunggu petunjuk yang terdengar, karena sebelum suara itu ada, telah hadir sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jujur, yaitu rasa. Rasa yang tidak meminta diterjemahkan, rasa yang tidak menuntut dipahami, rasa yang langsung menyentuh kesadaran tanpa harus melewati pikiran. Di sanalah para wali menetap, pada wilayah di mana hati sudah cukup untuk menjadi pendengar, dan jiwa sudah cukup untuk menjadi saksi. Rasa bukanlah emosi biasa, bukan pula perasaan yang lahir dari kejadian duniawi. Rasa adalah bahasa pertama yang Allah tanamkan ke dalam diri manusia sebelum lidah belajar berbicara dan sebelum akal belajar menimbang. Maka tidak mengherankan jika para wali lebih akrab dengan rasa dibanding suara, karena mereka kembali ke bahasa asal penciptaannya. Suara bisa menipu, kata bisa disalahartikan, bahkan ilham bisa bercampur dengan keinginan diri. Namun rasa yang telah disucikan melalui panjangnya mujahadah tidak mudah berdusta. Ia hadir tanpa meminta pengakuan, ia menuntun tanpa memaksa, dan ia mengingatkan tanpa menghakimi. Ketika seorang wali duduk dalam diam, orang awam melihatnya seolah tidak sedang melakukan apa-apa. Padahal pada saat itulah rasa sedang berbicara sangat lantang di dalam batinnya. Bukan dengan huruf, bukan dengan kalimat, melainkan dengan kejelasan yang menenangkan. Rasa itu memberitahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti, kapan harus berbicara, dan kapan harus menelan diam. Itulah sebabnya langkah para wali sering tampak tepat tanpa perhitungan, keputusan mereka terasa pas tanpa banyak pertimbangan, karena yang membimbing mereka bukan suara yang berisik, melainkan rasa yang jernih. Di dunia yang penuh kebisingan ini, suara seringkali lahir dari kegelisahan. Pikiran yang tidak tenang akan menciptakan dialog batin yang tidak pernah berhenti, dan manusia menyangka itulah petunjuk. Para wali justru memadamkan kebisingan itu terlebih dahulu. Mereka mengosongkan diri dari klaim, dari keinginan dilihat suci, dari harapan dipuji sebagai orang dekat dengan Tuhan. Saat ruang itu kosong, rasa turun dengan sendirinya, seperti embun yang tidak pernah salah memilih daun tempat ia jatuh. Rasa itu tidak pernah memerintah, tetapi siapapun yang disentuhnya akan patuh tanpa merasa diperintah. Maka jika engkau bertanya, mengapa para wali sering ditemani rasa bukan suara? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena suara masih membutuhkan jarak antara yang berbicara dan yang mendengar, sedangkan rasa lahir dari ketiadaan jarak. Di sana tidak ada aku dan dia, tidak ada pertanyaan dan jawaban, tidak ada kebingungan dan penjelasan. Yang ada hanyalah kesadaran yang tunduk, hati yang tenang, dan jiwa yang tahu bahwa ia sedang berada di hadapannya, tanpa perlu mendengar apapun untuk merasa dipeluk oleh kebenaran. Bab 2. Rasa adalah cahaya yang tidak menyilaukan. Para wali memahami bahwa cahaya tidak selalu hadir sebagai kilatan yang menyilaukan mata batin. Ada cahaya yang justru menenangkan, tidak mengagetkan, tidak membuat jiwa terlonjak, namun perlahan menerangi seluruh ruang kesadaran. Itulah rasa.
Ia tidak datang membawa kejutan spiritual, tidak pula disertai tanda-tanda luar biasa yang bisa diceritakan dengan bangga. Rasa hadir seperti fajar yang pelan-pelan mengusir gelap, tanpa suara, tanpa tepuk tangan, tetapi tak satu pun malam mampu menahannya. Para wali tidak mengejar pengalaman, karena mereka tahu rasa tidak bisa dikejar. Ia hanya datang pada hati yang telah bersedia menjadi hening. Berbeda dengan suara batin yang sering muncul setelah pikiran bekerja, rasa turun ketika pikiran sudah letih untuk merasa paling tahu. Maka jalan para wali bukanlah menajamkan logika untuk mendengar sesuatu yang gaib, melainkan melembutkan hati agar sanggup menampung kehadiran. Dalam kelembutan itulah rasa tumbuh. Ia bukan hasil usaha sesaat, melainkan buah dari kesabaran panjang, dari luka yang diterima tanpa dendam, dari doa yang diucap tanpa tuntutan. Rasa tidak bisa dipalsukan karena ia hanya singgah pada hati yang telah jujur kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana seorang wali tampak ragu di mata manusia, seolah tidak segera bertindak, seolah menunda keputusan. Padahal di dalam dirinya sedang berlangsung dialog tanpa kata antara rasa dan kepasrahan. Ia menunggu hingga rasa itu benar-benar matang, karena mereka tahu bertindak sebelum rasa jernih sama saja berjalan dalam kabut. Ketika rasa telah mantap, langkah mereka menjadi ringan, bahkan jika arah yang ditempuh terlihat berat bagi orang lain. Inilah rahasia keteguhan para wali, bukan karena mereka kebal dari rasa takut, tetapi karena rasa takut itu telah larut dalam rasa tawakal yang lebih dalam. Rasa juga yang menjaga para wali dari jebakan merasa istimewa. Suara bisa membuat seseorang merasa dipilih, merasa berbeda, bahkan merasa lebih dekat dari yang lain. Rasa justru sebaliknya, ia meluruhkan klaim, meruntuhkan keakuan, dan membuat hati semakin merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Semakin dalam rasa itu bekerja, semakin seorang wali merasa tidak pantas disebut wali. Inilah tanda rasa yang sehat. Ia tidak membesarkan diri, tetapi memperluas kerendahan hati. Maka jangan heran jika para wali jarang berbicara tentang apa yang mereka alami. Bukan karena mereka menyembunyikan, tetapi karena rasa tidak pernah cocok dipaksa menjadi cerita. Apa yang datang melalui rasa hanya bisa dipahami oleh rasa, bukan oleh telinga yang lapar akan keajaiban. Dan disitulah pelajaran sunyi itu disimpan, bahwa perjalanan menuju Allah tidak selalu ramai oleh suara, melainkan sering kali dituntun oleh rasa yang lembut, namun tak pernah salah arah. Bab 3, saat rasa menjadi penjaga langkah. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, rasa tidak lagi sekadar penunjuk arah, melainkan penjaga langkah. Para wali hidup di tengah dunia yang sama seperti manusia lainnya, berjalan di pasar yang sama, menghirup udara yang sama, namun ada satu hal yang membedakan mereka secara halus namun mendalam. Setiap gerak mereka dijaga oleh rasa yang terus terhubung kepada Allah. Rasa itu seperti pagar tak terlihat yang menahan mereka dari tergelincir. Bahkan sebelum niat buruk sempat tumbuh, mereka tidak perlu berpikir panjang untuk menjauhi yang keliru, karena rasa telah lebih dahulu memberi isyarat berupa ketidaktenangan yang lembut namun tegas. Banyak orang mengira kesucian para wali lahir dari kemampuan menahan diri dengan keras. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tidak menahan karena rasa telah membuat hal-hal yang tercela kehilangan daya tariknya. Ketika rasa kepada Allah telah memenuhi ruang hati, dunia tidak perlu ditolak dengan paksa, ia mengecil dengan sendirinya. Inilah mengapa para wali tampak ringan meninggalkan sesuatu yang diperebutkan banyak orang. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena rasa telah mengubah cara mereka memandang nilai. Dalam keseharian, rasa juga menjadi penimbang yang lebih halus daripada hukum lahir. Para wali sangat menjaga syariat, namun dalam wilayah-wilayah yang abu-abu, rasa menjadi lentera. Ia memberitahu kapan kebenaran perlu disampaikan, dan kapan diam justru lebih menyelamatkan. Tidak semua yang benar harus diucapkan, dan tidak semua diam berarti takut. Rasa itulah yang mengajarkan kebijaksanaan ini, tanpa perlu teori panjang, tanpa perlu dalil yang dihafal keras-keras di kepala. Ada kalanya para wali terlihat menerima keadaan yang oleh orang lain dianggap merugikan. Mereka seolah mengalah, seolah kalah, seolah kehilangan kesempatan. Namun di dalam batin mereka,
rasa sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih mahal daripada kemenangan lahir, yaitu kejernihan hubungan dengan Allah. Mereka lebih takut kehilangan rasa daripada kehilangan dunia. Karena bagi mereka, ketika rasa itu pudar, seluruh keberhasilan lahir tidak lagi memiliki makna. Maka semakin dalam seseorang ditemani rasa, semakin sedikit ia membutuhkan pembenaran dari luar. Ia tidak gelisah saat tidak dipahami, tidak terguncang saat disalahpahami, dan tidak tergoda saat dipuji berlebihan. Rasa telah cukup menjadi saksi. Di sanalah para wali berdiri, di atas ketenangan yang tidak membutuhkan suara, di dalam penjagaan halus yang membuat setiap langkahnya terasa aman, meski dunia di sekelilingnya penuh ketidakpastian. Bab 4. Rasa yang tumbuh dari kesetiaan dalam diam. Rasa yang menemani para wali bukanlah sesuatu yang turun secara tiba-tiba tanpa sebab. Ia tumbuh perlahan dari kesetiaan panjang dalam diam yang tidak banyak disaksikan manusia. Ada malam-malam di mana mereka tidak mendapatkan apapun selain kelelahan, ada doa-doa yang tidak segera berbuah jawaban, dan ada tangis yang hanya diketahui oleh Allah. Namun justru dari rentang waktu yang sunyi, itulah rasa ditempa. Ia menjadi matang bukan karena pengalaman yang spektakuler, melainkan karena kesetiaan yang terus dijaga meski hati tidak selalu merasa terang. Dalam diam itu, para wali belajar satu hal yang jarang disukai manusia, yaitu menerima ketidaktahuan. Mereka tidak tergesa menafsirkan setiap keadaan sebagai isyarat, tidak memaksa setiap kejadian memiliki makna besar. Mereka membiarkan rasa bekerja dengan ritmenya sendiri. Ketika belum jelas, mereka menunggu. Ketika belum mantap, mereka menahan diri. Kesabaran ini membuat rasa tumbuh tanpa luka, tanpa cacat, karena ia tidak dipaksa untuk berbicara sebelum waktunya. Rasa yang lahir dari kesetiaan seperti ini memiliki kedalaman yang tidak mudah goyah. Ia tidak runtuh oleh pujian, tidak mengeras oleh cercaan. Para wali memahami bahwa rasa sejati tidak bergantung pada keadaan luar. Ia tetap hadir dalam lapang maupun sempit, dalam sehat maupun sakit. Inilah yang membuat mereka tampak sama dalam berbagai situasi. Bukan karena mereka tidak merasakan perubahan, tetapi karena rasa telah menjadi pusat yang stabil di tengah gelombang kehidupan. Ada saatnya Allah menguji para wali dengan kekosongan rasa, sebuah fase di mana hati terasa kering dan doa seolah menggantung di udara. Bagi kebanyakan orang, fase ini membuat mundur, namun para wali justru bertahan. Mereka tidak menuntut rasa kembali, tidak memprotes keadaan, karena mereka tahu kesetiaan tidak diukur dari apa yang dirasakan, melainkan dari apa yang tetap dilakukan meski rasa tidak hadir. Dan dari kesetiaan inilah rasa yang lebih jernih biasanya turun, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai peneguhan. Maka rasa yang menemani para wali bukanlah rasa yang manja, melainkan rasa yang telah ditempa oleh waktu dan kesabaran. Ia tidak mudah hilang karena ia tidak lahir dari emosi sesaat. Ia tumbuh dari hubungan yang terus dijaga, dari sujud yang dilakukan tanpa pamrih, dari hati yang memilih setia meski tidak selalu dimanjakan. Disitulah rasa menjadi teman sejati, bukan hiburan, melainkan penopang perjalanan menuju Allah. Bab 5. Rasa yang mengajarkan keadaban dengan Allah. Semakin dalam seorang wali ditemani rasa, semakin halus pula adabnya kepada Allah. Mereka belajar bahwa tidak semua hal pantas diminta dengan kata-kata, dan tidak semua keadaan perlu disikapi dengan banyak pertanyaan. Rasa mengajarkan batas yang lembut namun tegas, kapan seorang hamba cukup diam, kapan cukup bersyukur, dan kapan cukup menangis tanpa perlu menjelaskan apapun. Di hadapan Allah, para wali tidak datang membawa tuntutan, melainkan kehadiran. Dan justru dalam kehadiran itulah rasa bekerja paling jujur. Rasa juga yang menumbuhkan sikap berhati-hati dalam menafsirkan kedekatan. Para wali tidak tergesa menyebut setiap kenyamanan sebagai tanda ridha, dan tidak pula menganggap setiap kesulitan sebagai murka. Rasa membuat mereka tenang berada di antara dua kemungkinan itu. Mereka belajar berjalan tanpa klaim, hidup tanpa banyak asumsi, karena mereka tahu hubungan dengan Allah bukan kontrak yang bisa dipastikan hasilnya, melainkan penghambaan yang dijalani dengan penuh adab dan kerendahan hati. Dalam ibadah,
Rasa mengubah gerak menjadi makna. Sujud tidak lagi sekadar menempelkan dahi ke tanah, melainkan menyadari betapa kecilnya diri di hadapan yang maha besar. Zikir tidak lagi menjadi hitungan di lisan, tetapi getaran yang menetap di kesadaran. Rasa inilah yang membuat ibadah para wali terasa hidup, meski tampak sederhana. Tidak banyak gerakan tambahan, tidak banyak ritual yang mencolok, namun ada kehadiran yang membuat hati siapapun yang dekat dengannya ikut merasa tenang. Ketika berhadapan dengan kesalahan diri, rasa menjaga para wali dari dua jurang yang berbahaya, yaitu keputusasaan dan pembenaran. Mereka tidak larut dalam rasa bersalah yang mematikan harapan dan tidak pula mencari alasan untuk membenarkan kekeliruan. Rasa menempatkan mereka pada posisi yang jujur, mengakui kelemahan tanpa kehilangan harap, dan bertobat tanpa merasa suci. Inilah keseimbangan yang sulit dicapai tanpa bimbingan rasa yang matang. Maka adab para wali bukanlah sesuatu yang dipelajari dari buku semata, melainkan ditanamkan oleh rasa yang terus diasah. Mereka tahu kapan harus berbicara tentang Allah, dan kapan lebih baik menjaga diam agar tidak melampaui batas. Rasa itulah yang membuat perjalanan mereka terasa aman, karena mereka tidak melangkah dengan keberanian yang buta, tetapi dengan kelembutan yang sadar akan tempatnya sebagai hamba. Bab 6. Rasa yang menyaring ilham dari nafsu. Di jalan ruhani, tidak semua yang datang dari dalam diri layak dipercaya. Para wali sangat memahami hal ini. Mereka tahu bahwa batin manusia adalah ruang yang luas. Tempat ilham bisa turun, namun nafsu pun bisa menyamar dengan wajah yang meyakinkan. Disinilah peran rasa menjadi sangat halus sekaligus menentukan. Rasa yang telah disucikan mampu membedakan mana dorongan yang menenangkan dan mana bisikan yang membuat diri ingin diakui. Para wali tidak menelan setiap lintasan batin sebagai petunjuk. Mereka membiarkan rasa menyaringnya dengan tenang, tanpa tergesa menyimpulkan. Berbeda dengan suara batin yang sering datang dengan nada mendesak, rasa tidak pernah memaksa. Ia tidak memburu keputusan, tidak menekan hati agar segera bertindak. Justru ketika sesuatu terasa mendesak dan ingin segera diwujudkan, para wali menjadi semakin waspada. Mereka menunggu hingga rasa itu tetap jernih meski waktu berjalan. Jika ia bertahan tanpa kegelisahan, tanpa ambisi tersembunyi, barulah ia layak diikuti. Inilah kehati-hatian yang membuat langkah para wali jarang keliru, meski tampak sederhana dari luar. Rasa juga menjaga mereka dari keinginan tampil sebagai orang yang mendapatkan ilham. Para wali tidak tertarik membuktikan bahwa mereka mendengar atau mengetahui sesuatu yang istimewa. Bahkan ketika Allah memberikan pemahaman yang dalam, rasa segera menutup pintu keakuan. Mereka lebih memilih menyimpannya sebagai amanah, bukan menjadikannya identitas. Sebab mereka tahu, begitu ilham dijadikan alat pembesaran diri, saat itu pula ia kehilangan kemurniannya. Dalam banyak keadaan, rasa justru mendorong para wali untuk kembali kepada yang paling dasar, yaitu syariat dan akhlak. Jika sebuah lintasan batin terasa tinggi namun menjauhkan dari kerendahan hati, rasa akan menolaknya dengan lembut. Jika sebuah dorongan tampak baik namun membuat hati merasa lebih suci dari orang lain, rasa akan memudarkannya perlahan. Dengan cara inilah para wali tetap berjalan lurus, tidak terbang terlalu tinggi hingga kehilangan pijakan, dan tidak tenggelam dalam dunia hingga lupa tujuan. Maka rasa bagi para wali bukan sekadar teman, melainkan penjaga kemurnian perjalanan. Ia tidak membuat mereka merasa istimewa, tetapi justru semakin berhati-hati. Di bawah bimbingan rasa, mereka belajar bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari banyaknya ilham, melainkan dari seberapa bersih hati dalam menapaki setiap langkah. Bab 7. Rasa yang membuat wali tetap membumi. Semakin tinggi kedalaman ruhani seseorang, semakin besar pula godaan untuk terlepas dari realitas manusiawi. Namun para wali justru dijaga oleh rasa agar tetap membumi. Rasa membuat mereka tidak lupa bahwa kaki ini masih menginjak tanah, bahwa kebutuhan duniawi tetap harus dipenuhi dengan adab, dan bahwa manusia di sekelilingnya bukan objek penghakiman, melainkan ladang kasih sayang. Inilah keindahan rasa. Ia tidak mengangkat seseorang ke langit hingga lupa bumi, tetapi menanamkan langit ke dalam cara ia berjalan di bumi.
Rasa menuntun para wali untuk hadir sepenuhnya di tengah manusia tanpa kehilangan kedalaman batin. Mereka bisa tertawa tanpa lalai, bekerja tanpa terikat, dan berbicara tanpa menyakiti. Tidak ada jarak yang dibuat-buat antara dirinya dan orang lain, karena rasa telah meluruhkan kebutuhan untuk terlihat berbeda. Justru karena rasa itulah kehadiran mereka terasa menenangkan. Tanpa nasihat panjang, tanpa kata-kata berat, orang-orang yang dekat dengannya sering merasa dipeluk oleh keteduhan yang sulit dijelaskan. Dalam menghadapi kekurangan orang lain, rasa mengajarkan keluasan. Para wali tidak terburu-buru menilai, tidak cepat menyimpulkan niat, dan tidak merasa lebih bersih dari yang mereka lihat. Rasa membuat mereka sadar bahwa setiap jiwa memiliki perjalanannya sendiri, dan Allah bekerja dengan cara yang berbeda pada setiap hati. Maka alih-alih mengoreksi dengan keras, mereka lebih memilih mendoakan dalam diam, karena rasa tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari tekanan, melainkan dari sentuhan rahmat. Rasa juga menjaga para wali dari sikap berlebihan terhadap dunia. Mereka tidak memusuhinya, tetapi juga tidak terikat padanya. Ketika dunia datang, mereka menerimanya sebagai amanah. Ketika dunia pergi, mereka melepasnya tanpa luka. Keseimbangan ini tidak lahir dari teori zuhud, melainkan dari rasa yang telah menempatkan dunia pada ukurannya yang tepat. Dunia bukan tujuan, bukan pula musuh. Ia hanyalah jalan yang dilewati dengan penuh kesadaran. Maka disitulah letak keistimewaan para wali yang ditemani rasa. Kedalaman mereka tidak menjauhkan, justru mendekatkan. Keheningan batin mereka tidak membuat kaku, justru melembutkan. Rasa membuat mereka menjadi manusia sepenuhnya, hamba sepenuhnya, tanpa perlu menanggalkan salah satunya. Di hadapan Allah mereka tunduk, di hadapan manusia mereka hadir, dan di antara keduanya mereka berjalan dengan keseimbangan yang jarang dimiliki oleh suara semata. Bab 8. Rasa yang menjaga rahasia kedekatan. Tidak semua kedekatan pantas diumumkan, dan tidak semua anugerah perlu diperlihatkan. Para wali sangat memahami hal ini, karena rasa telah mengajarkan mereka makna menjaga rahasia. Kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang aman ketika dipamerkan, sebab ia mudah tercemar oleh pandangan manusia dan bisikan keakuan. Maka rasa menuntun para wali untuk menyimpan sebagian besar perjalanan batinnya di ruang yang hanya diketahui oleh Allah. Mereka lebih memilih diam yang selamat daripada kata-kata yang berisiko merusak kejernihan hubungan. Rasa membuat para wali peka terhadap batas antara berbagi hikmah dan membuka rahasia. Ada hal-hal yang boleh disampaikan demi kebaikan orang lain, dan ada yang harus tetap tersimpan agar tidak berubah menjadi fitnah bagi diri sendiri maupun orang lain. Mereka tidak pelit ilmu, tetapi sangat berhati-hati dengan pengalaman batin. Karena mereka tahu, apa yang lahir dari rasa tidak selalu aman ketika ditangkap oleh akal yang belum siap. Rasa itulah yang memberi isyarat kapan berbicara membawa manfaat, dan kapan diam justru lebih penuh rahmat. Dalam menjaga rahasia ini, para wali tidak merasa terbebani. Rasa membuat mereka cukup dengan pandangan Allah saja. Mereka tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk merasa dekat, dan tidak gelisah ketika kebaikannya tidak diketahui. Justru dalam ketidakdikenalan itulah rasa semakin jernih. Karena ketika tidak ada yang perlu dibuktikan, hati menjadi lapang, dan hubungan dengan Allah menjadi ringan tanpa beban citra. Ada saatnya Allah sengaja menutupi para wali dari pandangan manusia, menjadikan mereka tampak biasa, bahkan terkadang diremehkan. Rasa membantu mereka menerima penutupan ini dengan tenang. Mereka tahu bahwa tersembunyi bukan berarti jauh, dan dikenal manusia bukan ukuran kedekatan. Rasa mengajarkan bahwa yang paling penting bukan siapa yang mengenal kita, tetapi siapa yang kita kenal dalam keheningan hati. Maka rasa menjadi penjaga paling setia bagi para wali. Ia menjaga agar kedekatan tetap murni, agar perjalanan tetap lurus, dan agar hati tidak tergelincir oleh keinginan untuk dilihat. Di bawah penjagaan rasa, mereka berjalan tanpa banyak jejak, namun pengaruhnya terasa. Tanpa suara yang keras, tanpa kisah yang dibesar-besarkan, rasa menyimpan rahasia itu dengan aman, hingga Allah sendiri yang memilih kapan dan kepada siapa ia akan dibukakan. Bab 9. Rasa yang menuntun tanpa menampakkan diri. Pada tahap yang paling sunyi,
Rasa tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang terpisah dari diri para wali. Ia menyatu dengan cara mereka melihat, mendengar, dan bersikap. Bukan berarti mereka selalu sadar sedang merasakan sesuatu. Justru sebaliknya. Rasa bekerja di balik kesadaran, menuntun tanpa menampakkan diri. Seperti nafas yang tidak disadari namun tanpanya hidup berhenti. Rasa menjadi bagian dari keseharian yang alami. Inilah tingkat di mana perjalanan tidak lagi terasa sebagai perjalanan, karena arah dan langkah telah selaras. Di titik ini, para wali tidak sibuk mencari tanda-tanda. Mereka tidak gelisah menunggu isyarat, karena rasa telah membuat mereka percaya pada alur yang sedang dijalani. Jika Allah menghendaki berhenti, hati mereka dimantapkan untuk berhenti. Jika Allah menghendaki bergerak, langkah mereka terasa ringan untuk melangkah. Tidak ada drama batin, tidak ada pergolakan panjang. Rasa menenangkan mereka dalam keyakinan bahwa selama hati dijaga, arah tidak akan salah. Rasa juga membuat para wali jarang berbicara tentang akhir perjalanan. Mereka tidak sibuk membayangkan makam, tidak mengejar gelar, dan tidak mengukur diri dengan tingkatan orang lain. Semua itu terasa jauh dan tidak penting. Rasa mengajarkan bahwa yang terpenting adalah hadir sepenuhnya di setiap saat, menjalani apa yang ada di hadapan dengan jujur dan bersih. Ketika saat ini dijaga, masa depan diserahkan. Ketika langkah hari ini lurus, tujuan tidak perlu dikhawatirkan. Dalam hubungan dengan manusia, rasa membuat para wali tidak ingin mengendalikan hasil. Mereka berbuat baik tanpa memastikan dibalas, menasihati tanpa memaksa diterima, dan membantu tanpa menghitung dampak. Rasa tahu bahwa tugas hamba hanyalah menyampaikan dengan adab dan kasih, selebihnya adalah wilayah Allah. Sikap ini membuat hati mereka ringan. Tidak ada kekecewaan berlebih, tidak ada luka karena ekspektasi, karena rasa telah membebaskan mereka dari keinginan menguasai hasil. Maka pada akhirnya, rasa menuntun para wali dengan cara yang hampir tidak terlihat. Tidak ada suara yang memerintah, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada pengalaman yang harus diumumkan. Yang ada hanyalah keselarasan halus antara kehendak hamba dan kehendak Tuhan. Disitulah rasa mencapai kematangannya, ketika ia tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang istimewa, melainkan sebagai ketenangan yang menetap, menemani setiap detik kehidupan tanpa perlu dikenali. Bab 10, saat rasa menjadi kepulangan. Pada akhirnya rasa yang menemani para wali bukan lagi alat, bukan lagi penuntun, bahkan bukan lagi sesuatu yang disadari keberadaannya. Ia menjadi kepulangan. Tidak ada lagi jarak yang ingin ditempuh, tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai. Rasa membuat hati berhenti berkelana, bukan karena tujuan telah digenggam, tetapi karena pencarian telah luruh dengan sendirinya. Di titik ini, para wali tidak merasa sampai, namun juga tidak merasa berjalan. Mereka hadir dan kehadiran itu sendiri telah cukup. Rasa yang matang membuat para wali hidup tanpa kegelisahan akan akhir. Mereka tidak sibuk menyiapkan kematian dengan ketakutan dan tidak pula menghindarinya dengan keterikatan dunia. Kematian bagi mereka hanyalah perubahan keadaan, bukan kehilangan hubungan. Karena rasa telah mengikat hati kepada Allah jauh sebelum jasad dilepaskan. Maka hidup dijalani dengan penuh amanah dan mati ditunggu dengan penuh adab, tanpa drama batin yang berlebihan. Dalam fase ini, segala sesuatu terasa kembali sederhana. Amal tidak lagi ditimbang dengan perasaan bangga, dosa tidak lagi disikapi dengan putus asa. Rasa menempatkan semuanya pada proporsi yang jujur. Ada tanggung jawab, ada penyesalan, ada tobat, namun tidak ada keputusasaan. Karena rasa telah menanamkan keyakinan yang tenang bahwa Allah lebih dekat daripada semua kesalahan dan lebih luas daripada semua ketakutan. Para wali yang sampai pada tahap ini sering tampak biasa di mata manusia. Tidak ada ciri mencolok, tidak ada keistimewaan lahir yang ditonjolkan. Namun di balik kebiasaannya, ada rasa yang telah pulang ke asalnya. Setiap peristiwa diterima sebagai bentuk sapaan, setiap keadaan dipandang sebagai titipan. Tidak ada yang terlalu dibesar-besarkan, tidak ada yang terlalu ditakuti. Rasa membuat mereka melihat hidup sebagai aliran yang harus dijalani, bukan gelombang yang harus dilawan. Maka jawaban terakhir mengapa para wali sering ditemani rasa, bukan suara,
terletak di sini, karena suara masih milik perjalanan, sedangkan rasa adalah tanda kepulangan. Suara berbicara kepada yang masih mencari, sementara rasa menetap pada yang telah berserah. Di sanalah para wali berada, tidak di puncak yang bisa ditunjuk, tidak di makam yang bisa disebut, melainkan di hati yang telah tenang. Karena ia tahu kemana ia kembali, bahkan sebelum langkah terakhir diambil. Pada akhirnya, jalan para wali bukanlah jalan yang ramai oleh suara, melainkan jalan yang sunyi namun penuh kepastian. Mereka tidak dituntun oleh apa yang terdengar, tetapi oleh rasa yang jernih dan setia. Jika hari ini hidupmu masih terasa bising, mungkin bukan karena Allah jauh, tetapi karena hatimu belum diberi ruang untuk hening. Tenanglah, lembutkan dirimu, dan biarkan rasa itu tumbuh perlahan. Sebab ketika rasa telah hadir, kamu tidak lagi bingung kemana harus melangkah, karena hatimu sudah tahu arah pulangnya.